Halo, kita ketemu lagi di pelayanan digital. Gak apa-apa, nanti tinggal dipotong ya. Coba ulang aja. Tekan aja. Oke. Halo, ketemu lagi di pelayanan digital Perkantas Labuan Batu, dan kita masih di segmen persisten ya. Jadi ini segmen baru, kali seminggu kita akan tayang seputar dunia remaja, seputar persisten. Kalau kalian lihat video kami sebelumnya, kami sudah bicara tentang apa itu persisten. Nah, tetapi ada yang lebih spesifik nih, yang lebih uniknya persisten dibanding komunitas lain gitu. Ada banyak komunitas Kristen, tapi kalau di persisten ada yang uniknya, yaitu kegiatan kita itu berpusat di kelompok kecil gitu ya. Jadi selain acara besar juga ada kelompok kecil, dan sebetulnya kelompok kecil itulah yang rutin gitu ya. Nah, ini kan kalian semua ada di kelompok kecil ya. Apa sih kelompok kecil? Nah, kalian bisa cerita nih sama penonton, apa kelompok kecil? Baik yang kalian tahu atau yang kalian alami sendiri. Yuk, masa tegang kali. Ayo silakan. Itu kelompok kecil. Apa sih itu kelompok kecil? Jadi kelompok kecil itu ya sama kayak di video sebelumnya yang bilang itu PA. Aku lebih mengenal dengan kata PA. Jadi kita ya belajar teman-teman, kita bernyanyi juga. Terus kita juga kadang jam doa gitu, kita berdoa sama-sama. Kita juga sharing-sharing seputar kehidupan pribadi yang juga tentang kekristenan juga bisa gitu, pengalaman pribadi yang diceritakan sama teman-teman juga bisa. Oke, jadi di sana ada tempat berbagi gitu ya. Oke. Kalian mau tambahin apa sih kelompok kecil? Berapa orang di dalamnya? Siapa yang pimpin? Ngapain aja gitu? Apa sih? Ya kira-kira sama. Karena kalau persisten ini kan besar banyak orang. Iya. Jadi ya ngapanya kelompok kecil gitu. Jadi kayak ada pembagian lagi gitu. Jadi kayak kelompok supaya kayak pemuritannya pun lebih gampang gitu. Jadi kayak dibagi jadi kayak cuma 5 orang gitu. Oh, jadi hanya 5 orang atau 6 Bisa, orang gitu ya? sekitar segitu aja. Terus ada yang mimpin gitu ya? Oke. Jadi dia dalam bentuk kelompok yang lebih kecil supaya lebih intens gitu ya, bisa saling kenal gitu. Kan lebih mudah untuk apa loh bang, dicakup gitu. Karena kalau dia rame kan dia sulit gitu. Jadi ada sentuhan secara pribadi langsung ya. Lebih kena baik. Lebih kena ya. Jadi intinya yang di kelompok kecil itu tadi udah bilang, berarti ada PA ya, ada PA, ada sharing, ada nyanyi juga ya. Iya bang. Nyanyi. Tapi bang, ada lagi kamu. Ada main-mainnya. Ada main-mainnya. Jadi kelompok kecil itu nggak kaku gitu Iya. ya. Nggak selamanya kita itu melakukan kerohanian aja. Harus ada asik-asiknya, seneng-senengnya. Atau mungkin yang dipahami tentang kerohanian yang salah. Seringkali orang berpikir kerohanian itu berarti kaku. Padahal kerohanian itu bisa santai, bisa ada mainnya juga gitu ya. Oke, menarik nih kayaknya. Nah, kalau kalian sendiri, apa yang paling kalian nikmati gitu ya selama kalian sudah berapa lama nih kalian ikut kelompok kecil? Apa kira-kira, ada nggak yang teringat yang paling kalian nikmati di kelompok kecil? Nah, kalau ini masing-masing pengalaman ya, coba silakan berbagi. Ya, kalau dari aku sih bang, jadi kayak lebih kenal kawan gitu. Kan kayak dibagikan kelompok gitu jadi kayak sekitar 6 atau 5 orang. Jadi kayak kita, oh aku tahu rupanya kawan ini kayak gini gitu. Jadi kayak lebih mengenal gitu. Lebih mengenal ya. Kau sangat menikmati bagian itu ya. Diki, apa yang paling kau nikmati? Apa loh? Contoh kayak ada larangan jangan duduk depan pintu, dari sini masuk. Nah, di persisten ini kita belajar bahwa kalau kita yang mempercayai itu namanya dosa. Oke. Jadi kayak dosa-dosa yang kayak gitu bang. Jadi kita tahu gitu bang, ngerti dan gak akan dilakukan lagi. Oke, jadi Diki menikmati melalui persisten ini banyak hal yang berubah dari diri gitu ya. diri sendiri. Yang selama ini nggak tahu ternyata itu salah gitu ya. Banyak tahu lah. Iya ya.
Mungkin kalau kayak komunitas lain atau apa namanya ya, persekutuan besar kan searah gitu ya. Kalau kalian bisa diskusi, jadi hal-hal yang sampai sedetail itu bisa tahu itu benar atau enggak gitu ya, mitos-mitos yang ada di masyarakat gitu ya. Karena itu bang kan nggak kita sadari itu bang. Oke, baik. Kalau kalian apa nih yang kalian nikmati? Ya, menurutku sih ya itulah perkenalan tadi itu lebih akrab, lebih enjoy, lebih menarik gitu. Diskusinya pun bukan sekitar kerohanian aja, bisa sesuai dengan diri awak gitu kan. Misalnya kalau ada lagi sedih kan bisa sharing gitu. Itu yang saya nikmati selama di kelompok kecil. Ya, jadi kalian bisa punya tempat yang kalian bisa berbagi yang apa adanya gitu ya. Nggak dipendam gitu ya. Apakah jadinya gini, karena dia kelompok kecil, karena kalian kelompok kecil tadi, berarti ada hal-hal yang privacy hanya kalian di kelompok gitu ya, terbuka di dalam gitu ya, gitu ya. Jadi nggak yang tertutup di luar. Jadi kalian merasa aman untuk menceritakan hal-hal yang personal gitu. Kalau Tasya apa nih yang dinikmati? Sama kayak Andre sama Enas kan kayak siang gitu kan. Jadi ada waktu kan juga ada waktu ada sampai 3 jam, bahkan sampai nangis-nangisan gitu kayak siang aku pribadi yang paling itu hal yang mungkin yang udah lama dipendam yang ditutupi, tapi kita tetap buka di situ dan kita sama-sama memberikan kekeluargaan gitu saat cerita gitu. Wah, indah sekali kayaknya kelompok kecil ya. Kalau lagi remaja di luar sana bingung mau cerita kemana gitu ya. Kalau asal cerita takutnya kan bocor terus belum tentu dimengerti gitu ya. Nah ternyata kelompok kecil itu bisa ya menjadi tempat mencurahkan isi hati. Dan di sana ada pemimpinnya gitu ya, ngarahin, jadi nggak asal ngalur ngidul aja gitu ya. Oke, menarik nih kayaknya ya. Nah, kalau terakhir nih seputar kelompok kecil, menurut kalian kenapa sih kelompok kecil harus diikuti oleh remaja gitu ya? Menurut kalian remaja perlu nggak sih remaja di Rantau Tapak nih? Ini sekaligus nih anjuran bagi siapapun gitu ya. Kenapa seorang remaja harus ikut kelompok kecil? Menurut kalian kenapa? Menurut kalian? Bebas ya, jangan jadi begini terus. Silakan. Karena remaja itu kan masa-masa yang juga sulit, maksudnya masa banyak kali hadangan, bisa jadi seseorang itu goyah. Jadi di kelompok kecil kita bisa tetap diingatkan, tetap dikuatkan, bertemu bersama. Mungkin juga orang tua tidak melihat hal yang begitu besar mengubah dari hidup kita, tapi sebenarnya pola pikir kita dan juga keimanan kita itu semakin terbangun juga, semakin dikuatkan. Oke, good. Jadi melalui kelompok kecil ini remaja bisa ditolong dalam bertumbuh gitu ya. Oke, menurut kalian gimana? Kenapa sih remaja di Rantau Prapat yang lagi nonton ini, kenapa mereka harus ikut kelompok kecil? Kalian yakinkan dulu. Karena asik. Seru ya. Kalau mereka nggak ikut kelompok, emang kenapa? Yang nggak asik. Mereka bilang hidup asik-asik aja, kalian aja keasikan so asik nih. Apa nih yang terjadi emang kalau kita nggak ikut kelompok? Nggak dapat informasi tambahan. Gitu ya. Ya misalnya kan ini beda sekolah, tiba-tiba sekolah ini aku ujian di sini, gimana soal yang ada di sana ujian atau enggak? Gitu. Jadi tambah ilmu gitu. Oh universitas ini bagus, bisa dicoba ini. Oh itu nggak bagus gitu. Jadi banyak pengalaman, banyak pengetahuan yang dapat di kelompok kecil itu. Karena kalau di persisten kan terlalu besar, sulit untuk menghadapinya. Terus dia remaja kayak baru-baru kenal gitu, canggung. Tapi kalau udah di kelompok kecil itu kayak akrab gitu loh. Oke, baik. Dari pengalaman kalian nih cowok-cowok ya, kalian kan anak gaul ya sih kawan. Dari pergaulan kalian di luar sana gitu, penting gak sih teman-teman kalian ikut kelompok menurut kalian? Sejauh ini
yang kalian berdua sebagai cowok-cowok nih ya, ini tadi cewek-cewek, yang kalian lihat nih teman-teman kalian di luar sana, remaja-remaja cowok di luar sana. Ya penting nggak penting gitu bang. Karena nggak semua orang pengen nyari tahu gitu, kayak misalnya kalau dia memang udah nggak mau ya nggak, kayak mana kayak misalnya nggak mau dia tentang mencari tahu kayak apa sebenarnya iman yang dipercayainya dia, ngapain masuk persisten gitu kan, kalau cuma untuk asik-asik aja gitu. Tapi kan banyak juga nih orang di luar sana yang kayak siapa sih Tuhanku gitu. Jadi kayak di kakak atau persisten ini Penasaran. wadahnya lah gitu, tempat kita untuk cari tahu, bisa bantu gitu. Jadi kayak nggak cuma sembarangan, cuma dia kayak oh aku Kristen dari lahir gitu kan. Kan banyak juga nih orang muda-muda gini bertanya siapa sih Tuhanku gitu. Jadi kayak penting lah, itulah pentingnya kalau masuk persisten ini, wadah jadi wadah gitu. Oke, kamu di gimana? Dari lingkunganku yang dulu lah ya, mungkin kalau dulu aku sih bisa dibilang orangnya yang bandel lah gitu. Mungkin orang yang mau ikut persisten tapi karena dia takut sama kawannya dibilang sok suci, sok ini, mungkin dia merasa betul ini kawanku, nanti gak dikawani gitu bang. Jadi dia kayak terpengaruh ke kawannya, padahal dia udah niat dari hati, jadi gak jadi gitu. Jadi kamu menyadari dulu hidupmu bandel, terus masuk persisten gitu. Jadi ini kalau ada yang nonton misalnya, merasa nggak layak, merasa nggak pantas, merasa dirinya, aku ini orang berdosa banget. Apakah orang-orang seperti ini bisa ke persisten gitu? Bisa. Gitu, bisa. Iya. Jadi persisten ini bukan hanya tempat orang-orang baik-baik yang hanya suka hal-hal yang rohani, bukan begitu ya? Kita asik juga ya. Jadi siapapun para remaja di luar sana yang kalau kamu merasa diri kamu paling buruk di rantau perapat ini, persisten terbuka. Justru kita siap menerima, kita siap jadi sahabat, jadi teman, asal mau gitu ya. Jadi di persisten ini bukan kumpulan orang-orang yang munafik gitu ya, orang-orang yang sok-sok suci gitu ya. Oke, menarik sekali ya. Jadi kelompok kecil itu menjadi ruang yang sangat private, bisa berbagi apa padanya, dan bagi setiap remaja yang merasa dirinya buruk, merasa dirinya tertolak, merasa dirinya sudah gagal, persisten secara khusus kelompok kecil menjadi wadah yang tepat. Teman-teman ini sudah menyaksikannya gitu ya, sudah mengalaminya. Menjadi tempat kita bisa diterima padanya. Tidak ada seorang pun di antara kita yang merasa lebih baik dari yang lain di dalam kelompok kecil. Oke, sampai ketemu di video kami berikutnya.